Assalamualaikum Ibu Halo. Indri, apa kabar hari ini? Udah ngomong. Waalaikumsalam Cek warahmatullahi cek 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 wabarakatuh. tes Alhamdulillah satu sehat Ibu. cek cek Apa cek kabarnya cek juga nih Ibu? cek Alhamdulillah cek. Tes. sehat. Oh iya, dengar-dengar katanya hari ini Bu Indri mau coaching ya? Betul sekali Ibu. Hari ini saya akan mengadakan coaching Ibu dengan Pak Ridwan. Iya baik. Kira-kira Bu Indri udah tahu, maksudnya mau coaching sama Pak Ridwan, masalah yang sedang Pak Ridwan hadapi Bu Indri udah tahu. Oh, belum tahu Ibu. Kebetulan kami baru janjian lewat via WA, Bu. Katanya sih beliau mau mengobrolkan sesuatu, tapi jujur saya belum tahu sih, Bu. Mungkin nanti saya tanyakan langsung, Bu, ke beliau pada Oke, saat coaching. oh gitu. Oke. Baiklah, berarti kita mulai. Di sini kita mau ada praobservasi nih Bu Indri. Sebelumnya saya mau tanya, coaching yang akan Bu Indri lakukan sebenarnya apa sih yang mau Bu Indri gali lebih jauh dari Pak Ridwan itu sendiri? Baik, Ibu. Saya ingin mengembangkan keterampilan pada diri saya, Bu. Di antaranya itu pendengar yang aktif, kehadiran penuh dalam arti yang saya bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan coaching, sehingga coach bisa merasa nyaman berbagi pengalamannya bersama saya, Bu. Begitu. Lalu selanjutnya saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apakah saya mampu menggali coach untuk apa sih masalah yang dihadapi coach? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu menggali coach untuk berpikir kritis, begitu Ibu. Oke, siap. Oh, berarti kompetensi yang ingin Bu Indri kembangkan itu pada proses coaching yang pertama mendengar aktif ya. Mendengar aktif, kehadiran penuh, kemudian potensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita kira. Yang saya ingin tonjolkan sebenarnya dari potensi ini, Bu, pertanyaan yang berbobot. Karena kan memang memberikan pertanyaan yang berbobot itu tidak mudah ya, Bu. Tapi ini menjadi sebuah tantangan bagi saya, Bu. Ketika saya memberikan pertanyaan itu, apakah bisa menggali coach untuk berpikir kritis atau tidak. Lalu selain itu, Ibu, kehadiran penuh juga itu salah satu hal yang penting, di mana saya harus bisa mengembangkan diri saya menjadi hadir tidak gitu untuk coach. Karena kan jujur ya Ibu, kadang-kadang saya juga masih bisa belum fokus dalam mendengarkan. Nah, itu yang ingin saya kembangkan Ibu, supaya bisa lebih dalam lagi ketika saya coaching itu bisa sepenuhnya hadir untuk coach. Seperti itu Ibu. Oke, siap. Berarti benar sekali ya, berarti harapan Bu Indri bahwa melalui pertanyaan-pertanyaan nanti Bu Indri mampu membantu untuk kompetensi coaching itu sendiri ya. Bagus sekali Bu. Jadi indikator dan jadi berarti kan ada yang ingin Ibu tonjolkan. Selanjutnya apa indikator yang bisa Bu Indri tuangkan, indikator keberhasilan apa dari yang akan Ibu Indri tonjolkan tersebut? Indikatornya apa, indikator keberhasilannya gitu? Nah, untuk indikator pencapaiannya itu dalam percakapan coach itu yang pertama saya bisa tidak saya mengidentifikasi apa sih masalah yang dihadapi coach. Lalu yang kedua melalui pertanyaan yang saya berikan coach mampu memunculkan ide semacam rencana-rencana yang memang dari coach itu sendiri dan atau boleh dikatakan solusi. Dan yang paling penting itu yang ya tadi indikator utama itu adalah coach bisa menemukan sendiri solusinya yang akan beliau lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Begitu Ibu. Oke, Masya Allah, keren banget Bu Indri, luar biasa sekali ya. Ternyata tujuan itu sederhana ya, tapi bermakna sekali, yaitu dengan harapan coach mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach tersebut ya.
Baik, Ibu. Ya, baik. Mungkin itu saja praobservasinya. Silahkan bila ingin Bu Indri melanjutkan untuk melakukan coaching bersama Pak Ridwan, silahkan. Terima kasih Ibu. Mohon izin ya Ibu, saya melakukan coaching Ya, langsung. silakan. Berarti nanti saya tutup kamera ya. Oh iya, mangga, Silakan mangga. Bu Indri sama Pak Ridwan melakukan kegiatan coaching. Insya Allah nanti akan saya catat apa yang menjadi tujuan harapan Bu Indri melakukan coaching hari ini. Baik Ibu. Saya pamit untuk tutup kamera ya. Iya Ibu, mangga. Baik Pak Ridwan, mari kita mulai coaching kita hari ini. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Ridwan? Alhamdulillah Ibu, baik Ibu. Alhamdulillah baik. Jadi sebelumnya dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih bahwa Ibu telah meluangkan waktu untuk saya, di mana saya tahu bahwa Ibu adalah orang yang memiliki kesibukan namun dapat menyempatkan waktu untuk saya pada hari ini. Dan saya senang sekali dapat bertemu dengan Ibu pada hari ini. Iya, alhamdulillah Bapak. Sebaliknya Pak Ridwan, saya juga merasa senang sekali ya Pak, Bapak percaya untuk berdiskusi bersama saya. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Untuk apa ya akan didiskusikan di pertemuan kita kali ini? Baik Ibu. Kira-kira apa nih Pak? Iya. Saya penasaran nih Pak. Jadi saya ingin berbagi keluh kesah saya Bu. Jadi tentang beberapa anak didik saya, kurang lebih sekitar 30% yang masih suka membuang sampah sembarangan. Saya merasa kebingungan bagaimana cara yang baik yang dapat saya lakukan untuk mengajak siswa saya yang tadi jumlahnya saya sebutkan kurang lebih 30% untuk menjaga kebersihan sekolah, seperti itu Bu. Baik, saya paham sekali ya Pak ya. Terima kasih loh Pak, ini sudah berbagi. Nah Bapak, jadi menurut Bapak kira-kira apa ya yang diharapkan dari obrolan kita kali ini Pak? Jadi saya sih sangat berharap hari ini dapat mencurahkan atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya ingin anak-anak memiliki kesadaran diri dalam menjaga kebersihan. Makanya hari ini saya ingin mencurahkan permasalahan saya terhadap Ibu seperti itu Bu. Begitu. Jadi intinya permasalahannya itu bisa dikatakan kurangnya kesadaran diri dalam menjaga kebersihan ya Pak ya. Baik Pak Ridwan, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dari skala 1 hingga 10, kira-kira seberapa besar Pak Ridwan merasa dalam mencapai tujuan ini ya Pak? Saya menyadari Bu, sekarang mungkin posisi saya masih berada di posisi 5 ya. Karena saya masih merasa banyak hal yang harus saya perbaiki, baik dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru, terutama dalam menghadirkan kepedulian peserta didik atau murid saya terhadap kebersihan sekolah, seperti itu Bu. Baik, Bapak, saya mengerti sekali dari gambaran yang barusan Bapak sampaikan. Kira-kira menurut Bapak yang bisa Bapak berikan kepada anak-anak agar mereka sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan kelas apa saja ya Pak? Jadi memang kalau saya ingat-ingat Bu, tentang hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang peduli terhadap kebersihan, sepertinya memang disebabkan karena saya kurang memberikan contoh kepada mereka. Jadi saya hanya sebatas memerintahkan tanpa memberi contoh. Kemudian saya selalu belum memiliki ide yang cemerlang atau program yang cemerlang untuk menghadapi permasalahan ini. Seperti itu Bu. Oh begitu ya Bapak. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan saya sependapat dengan Bapak. Menurut Bapak apa yang Bapak apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri murid dalam menjaga kebersihan Pak? Mungkin dari yang saya amati Bu, menurut saya
saya sebagai guru harus memberikan contoh ya yang konkret untuk menerapkan perilaku menjaga kebersihan. Saya juga mungkin harus mencontohkan bagaimana cara memungut sampah, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Mungkin lalu saya harus menerapkan penerapan restitusi mungkin Bu ya. Jadi memang kemarin saya tuh hanya memanggil, kemudian menegur tanpa bertanya dulu kenapa mereka tuh masih membuang sampah sembarangan. Nah, kemungkinan juga saya ingin membuat beberapa poster Bu yang ingin saya tuliskan dan saya taruh di dinding ya, agar mereka teredukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan seperti itu Bu. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Sosial dan emosionalnya dapat, restitusinya juga bisa dilaksanakan ya Pak. Dan yang menariknya lagi poster ya Pak ya. Saya sangat mendukung sekali. Baik, lalu bagaimana caranya Bapak akan aplikasikan kepada para peserta didik? Tentu dengan tadi apa yang saya sampaikan Bu. Jadi mulai hari ini saya akan selalu menjadi contoh kepada murid saya, dan lalu saya akan melakukan pendekatan secara restitusi dari hati ke hati Bu. Baik. Apakah selain pelayanan yang barusan Bapak sampaikan, ada tidak cara lain yang bisa digunakan oleh Bapak? Saya kemarin berpikir Bu untuk membuat suatu terobosan. Saya ingin membuat program LISA Bu. LISA itu adalah lihat sampah ambil, yang ingin saya lakukan di sekolah saya Bu, seperti itu. Luar biasa. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan ya, saya cukup tertarik nih Pak, terutama dari penasaran dengan program LISA-nya tersebut. Saya yakin Pak Ridwan mampu menerapkan berbagai macam cara sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam menjaga kebersihan. Nah, dari rangkaian pembicaraan ini Pak, rencana Bapak apa ya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi tadi Bu, di samping saya melakukan pendekatan secara personal dari hati ke hati, kemudian saya ingin menerapkan program LISA, saya pun akan menyiapkan mungkin Bu beberapa tempat sampah yang saya taruh di pojok-pojok sekolah, karena berdasarkan hasil restitusi saya yang pernah saya lakukan terhadap anak-anak tersebut, bahwa mereka itu kenapa masih membuang sampah sembarangan, karena mereka enggan untuk berjalan ke tempat sampah Bu. Mungkin dengan penambahan jumlah tempat sampah, ya mereka akan mau membuang sampah di tempat sampah seperti itu Bu. Langkah yang luar biasa Pak Ridwan. Bagaimana dengan jangka waktunya ya Pak? Saya sih berharap Bu dalam 2 minggu ke depan saya dapat merealisasikan rencana tersebut ya, sehingga saya bisa melihat beberapa perubahan positif yang terjadi pada murid saya tadi untuk peduli terhadap kebersihan sekolah, seperti itu Bu. Baik, 2 minggu ya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini Pak? Mungkin yang menjadi tolak ukur saya ketika saya sudah tidak lagi menjumpai adanya sampah-sampah yang berserakan di depan kelas Bu ya, serta mungkin angka tadi yang saya sebutkan kurang lebih 30% itu siswa yang membuang sampah sembarangan berkurang. Tapi mungkin Bu dibutuhkan juga sebuah konsistensi Bu ya, agar rencana yang sudah dibuat, yang sudah berjalan dapat berjalan dalam jangka waktu panjang, seperti itu Bu. Baik, semoga Bapak bisa menjaga konsistensi itu ya Pak ya. Baik Bapak, apakah ada komitmen dengan rencana tersebut Pak? Tentunya harus ada Bu ya, saya berkomitmen untuk selalu menjadi contoh serta tidak henti-hentinya membiarkan atau memberikan edukasi tentang dampak membuang sampah sembarangan. Mungkin tadi di samping saya melakukan edukasi, saya juga harus melakukan pendekatan dari hati ke hati ya, sehingga mereka benar-benar sadar pentingnya menjaga kebersihan sekolah, seperti itu Bu. Betul sekali Pak Ridwan. Nah, kira-kira siapa Pak yang mampu
bantu Bapak dalam melaksanakan komitmen ini, Pak? Nah, yang pertama Bu mungkin adalah kepala sekolah Bu ya, karena sebagus apapun ide kita, sebrilian ide kita pun tanpa didukung atau disetujui oleh kepala sekolah itu mungkin akan percuma. Kemudian saya akan meminta teman sejawat ya selaku rekan kerja di sekolah untuk membantu saya karena mereka lah yang saya akan ajak untuk membuat komitmen bersama-sama di sekolah seperti itu Bu. Tepat sekali ya Pak Ridwan. Saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan karena memang sejujurnya setiap keberhasilan itu tidak akan terwujud ya Pak kalau jika kita tidak kolaboratif dengan warga sekolah tentunya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut coaching ini ya Pak? Saya insya Allah Bu akan terus memantau ya perkembangan rencana ini dan berbicara dengan Ibu lagi jika memang saya rasa masih ada beberapa kekurangan. Mudah-mudahan nanti Ibu masih bisa menyempatkan waktu untuk saya berbicara seperti itu. Baik Pak Ridwan, kira-kira kapan nih kita akan bertemu kembali untuk mendengarkan kabar gembira pelaksanaan rencana Bapak tersebut ya. Saya sudah tidak sabar lagi loh Pak, ingin mendengarkan bagaimana Bapak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi dalam menjaga kebersihan sekolah. Baik, mungkin saya akan meminta Ibu ya untuk bertemu kembali dalam jangka waktu 1 bulan ke depan Bu ya. Jadi saya sudah tidak sabar ingin membagikan hal-hal baik yang telah saya laksanakan. Juga kabar tentang bagaimana sekolah saya sudah mengalami perubahan. Murid-murid yang tadinya membuang sampah sembarangan akan berpikir beberapa kali tentang dampak membuang sampah sembarangan. Serta bagaimana sekolah saya menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Dan itu nanti insya Allah yang akan saya ceritakan terhadap Ibu. Seperti itu Bu. Iya, baik Pak Ridwan, insya Allah kita bertemu lagi 1 bulan ke depan ya Pak ya. Sehat selalu dan Amin, amin. semangat untuk mewujudkan rencana Pak Ridwan dengan gagasan lisanya juga ya Pak ya, untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihannya. Baik Ibu Indri, terima kasih atas semangat dan motivasinya yang sudah diberikan kepada saya. Saya dapat menerima dan merasakannya, semoga saya bisa gitu. Dan sampai ketemu lagi mungkin di 1 bulan ke depan Bu Indri ya, saya minta waktunya untuk menyempatkan lagi Siap Bapak, waktu siap. terhadap saya. Baik. Dan semoga Ibu Indri juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Pak sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi dengan saya Pak. Saya sangat senang sekali. Terima kasih ya Pak atas Baik Ibu, waktunya. sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coachingnya tadi seru ya. Saya Alhamdulillah Bu. mengamati jalannya coaching tadi sungguh luar biasa. Sudah saya amati coaching antara Bu Indri dengan Pak Ridwan, luar biasa sekali ya. Permasalahan yang Pak Ridwan miliki dan solusinya juga langsung ditemukan oleh Pak Ridwan itu sendiri tadi ya. Kira-kira nih dari hasil coaching yang tadi dilakukan oleh Bu Indri mengenai indikator yang tadi ingin Bu Indri capai ya sebelumnya, kira-kira apakah menurut Bu Indri sendiri apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah Ibu, menurut saya coaching yang sudah saya laksanakan dengan Pak Ridwan, saya merasa sudah tercapai Bu, saya merasa puas karena memang tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan permasalahannya bahwa di sekolah beliau itu kurangnya kesadaran diri dalam menjaga kebersihan kelas Ibu. Mungkin untuk di kelasnya beliau masih bisa mengajak anak didiknya, tapi mungkin tantangan bagi beliau itu bagaimana mengajak kelas-kelas yang lain untuk menjaga kebersihan. Nah, permasalahannya itu intinya di kelas-kelas lain kurang menyadari hal itu. Nah, melalui hal ini, melalui coaching ini, alhamdulillah akhirnya Koci juga mendapatkan solusinya, salah satunya dengan gagasan Lisa dan restitusi tadi. Masya Allah, luar biasa nih. Saya sangat mengapresiasi sekali nih kegiatan hari ini ya. Dan juga kan tadi Bu Indri bilang ingin berkonsentrasi penuh ya. Menurut Bu Indri tadi, apakah Bu Indri sudah dapat tuh konsentrasi penuhnya pada saat coaching tadi?
Alhamdulillah Bu, saya sudah berusaha untuk konsentrasi penuh meskipun dirasa belum maksimal ya Bu, tapi saya ada peningkatan dalam hal berkonsentrasi dan mendengarkan topik yang dibicarakan oleh coaching. Oke. Seperti itu Ibu. Baik, baik, baik. Saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan selama proses coaching ini ya. Bu Indri itu sudah baik dalam melaksanakan tugas coaching dan juga melaksanakan tahapan alur tirtanya sudah muncul ya dalam konsentrasi penuh, mendengarkan topik yang dibicarakan oleh coaching, sudah Bu Indri lakukan. Ibu Indri juga sudah menjadi pendengar yang aktif sehingga coaching sudah mampu ya mendengar mengeluarkan solusi-solusi dari masalah itu. Ibu juga selain itu juga Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Terlihat dari coaching mampu menunjukkan solusi atas masalah yang dihadapi. Dari kompetensi yang sudah Ibu miliki, kira-kira apalagi nih potensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Iya, begini Bu, dari percakapan yang sudah kami lakukan, sepertinya saya harus lebih sering berlatih lagi mengenai pertanyaan berbobot yang harus lebih diperdalam lagi Ibu, karena supaya potensi coaching dalam dalam memunculkan ide-idenya itu berkembang seperti itu. Gitu. Tapi dari hasil coaching tadi saya yakin Ibu Indri mampu mengasah lebih dalam mengenai keterampilan memberikan pertanyaan berbobot. Karena hasilnya yang saya lihat tadi sudah sungguh luar biasa ya. Oke, baik ya. Baik Bu Indri, terima kasih atas waktunya. Percakapan kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya. Ya, amin Ibu, sama-sama Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali Ibu sudah memberikan waktunya untuk bersama saya untuk mengobservasi saya. Terima kasih ya Ibu. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.